pikir karena aman lah di sini ya, Iya. nggak bergelantungan. Iya. Ternyata dia tarik tasnya. Dia tarik kalinya, dia kebut pakai motor. Saya kaget karena nggak ngerasa sama sekali. Kayaknya saya mau lepas sepeda. Saya juga kurang kejadian sebenarnya kurang inilah inget Iya. ya. Cuman yang pasti saya teriak balik gitu. Sepeda di depannya ini ditaruh handphone. Hampir rata-rata pengguna sepeda ini ditaruh handphone di depannya. Iya. Untuk sebagai GPS-nya dia. Nah, ini kan mengundang para pelaku-pelaku tinggal gampang mepet yang terjadi seperti di Merdeka Barat, anggota TNI. Salam para pencari fakta. Terima kasih Anda selalu menyaksikan Fakta on the Move. Dan di dalam episode kali ini, kami menyoroti perhatian kami kepada fenomena ibu kota yang penuh dengan kejahatan begal. Kejahatan begal menyasar ternyata bukan hanya kepada masyarakat biasa yang sedang antusiasnya melakukan kegiatan bersepeda saja, tapi kepada public figure dan juga seorang anggota TNI. Kita lihat seperti apa. Oke, kita langsung tanya ya, sudah sampai di lokasi syuting dari Mbak Ranti ya. Assalamualaikum. Halo Mbak Ranti, pinjam waktunya sebentar boleh ya Mas? Mbak, aduh, sorry, oke. Kita pinjam waktu sebentar boleh, ini lagi syuting. Oke Mbak, oke. Kita duduk sini aja nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Alright. Mbak Ranti apa kabar? Sekarang alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik, ini sedang syuting. Lagi syuting. Stripping nih, Tukang ojek pengkolan. tukang ojek pengkolan. Oke, Mbak Ranti, saya harus sampai menyambangi Mbak Ranti di lokasi syuting. Kenapa? Karena kita juga terkejut bahwa Mbak Ranti itu jadi salah satu korban pembegalan, kejahatan begal. Benar nggak Mbak Ranti itu? Betul. Oke, sedang apa saat itu? Jadi gini, saya tuh biasa melakukan olahraga sepeda. Oke, Minimal seminggu tuh berapa kali lah ya. oke. Yang penting rutin gitu kan. Ini udah lama atau memang aktivitas olahraga selama pandemi? Enggak, sudah lama. Jadi udah biasa naik sepeda di lingkungan rumah saja. Yang penting minimal 30 menit keliling-keliling, konstan gitu kan. Di mana Mbak? Boleh sebut daerah ya? Boleh, kita harus tahu kan? Iya, di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Oke. Saya rumahnya Cempaka Putih. Oke. Jadi saya tuh lebih prefer untuk olahraga di sekitar rumah daripada pergi ke suatu tempat yang memang banyak orang naik sepeda. Tadinya saya pikir begitu, karena kan effortnya terlalu besar ya Mbak. Maksudnya saya harus keluar, jalan dulu. Yang penting kan saya goalsnya cuma olahraga rutin gitu. Oke. Jadi saya pikir, dan saya udah biasa, jadi saya jalan aja deh 30 menit. Biasanya saya suka ditemenin suami berdua. Biasa berdua. Ya, tapi hari itu saya pikir, saya juga sendiri pernah. Malah dari Cempaka Putih sampai ke Pemuda, ke Rawamangun, Kayu Putih, Pulau Mas gitu loh. Oh cukup jauh juga ya Lumayan. rutenya. Oke. Nah Lumayan. itu jam berapa Mbak biasanya? Itu kejadiannya hari Kamis. Aha. Saya hari Rabunya saya masih melakukan itu sampai Rawamangun, Pemuda, Pulau Mas, balik lagi. Pagi, siang? Pagi jam sekitar jam 8. Oke. Ya, jadi saya pikir nggak ada masalah. Hari itu hari Kamis saya pamit sama suami, Ya. saya berangkat ya gitu kan, jalan. Udah jam setengah 8 dari rumah, setengah 8 lewat. Pada saat itu memang saya ambil keputusannya nggak jalan jauh karena deket aja deh. Jadi Ya. dari Cempaka Putih Raya saya ke kiri ke Ahmad Yani ya. Oke. Ahmad Yani ke kiri jalan apa tuh yang Galur. Oke. Oke, Masuk situ. lagi ke dalam ya. Masuk lagi belum, masih di luar tuh. Ya. Rumah Sakit Islam. Ya. Oke. Dari situ sebelah kiri tuh ternyata banyak tukang tanaman. Oke. Sebelah kanan perumahan. Jalannya gede, Mhm. tapi memang masih sepi. Saya pikir karena biasa pagi-pagi. Ya. Jadi saya jalan sambil lihat, oh ada tanaman. Tanaman apa ini? Kok oh ada apa aja nih? Kan saya Aha. juga lagi nanam. Oh ada ini, ada itu gitu. Sambil Oke. akhirnya kecepatan saya pelanin. Oke. Tadinya sih konstan aja. Ya. Lagi lihat ke kiri tiba-tiba ada tangan, cuk, gitu. Tangan di sini. Saya kaget kan kok ada tangan Aha. tangan di sini gitu kan. Nggak sebel ya ada orang. Iya.
Pas saya lihat gini, dia sok langsung lari pakai motor. Jadi memang saya nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa tas kecil, isinya handphone. Dan tasnya tuh saya posisikan di sini. Handphonenya digantung? Tasnya di dalam, handphonenya di dalam tas, Posisi tas ada di sini. Talinya tuh nyempang begini, tapi talinya cuma segini. Saya pikir karena aman lah di sini ya, nggak bergelantungan. Ternyata dia tarik tasnya, dia tarik talinya, dia kebut pakai motor. Saya kaget karena nggak ngerasa sama sekali. Kayaknya saya mau lepas sepeda, saya juga kurang kejadian sebenarnya kurang inilah inget ya. Cuman yang pasti saya teriak balik gitu. Terus orang pada datang, saya terjatuh. Saya jatuhnya tuh entah di aspal, entah di trotoar, saya kurang inget lah ya. Pokoknya saya jatuh. Saya lihat orangnya saya masih inget tuh, naik motor sendirian pakai baju kaos merah polo. Pakai helm? Enggak. Jaket? Enggak. Jadi santai aja dia? Dia jalan aja gitu. Wajah teridentifikasi. Dan melewati orang-orang tukang tanaman itu. Tukang tanaman cuma gini, oh ibu nggak apa-apa, bukan. Cuma gitu-gitu aja, saya bilang gini, oh nggak apa-apa. Tapi orang mulai berdatangan, saya kan takut ya. Saya bilang, aduh, takut disamperin, saya langsung ambil sepeda, saya pegang tas saya, karena tasnya jatuh. Jadi talinya putus. Jatuh ke bawah, saya pegang, masih ada handphonenya, saya langsung pegang, ambil sepeda jalan. Pas saat saya jalan, saya lihat kok rasanya sakit gitu ya. Ternyata celana saya udah pecah di sini. Udah robek begitu ya? Robek, terus udah berdarah-darah. Akhirnya saya pulang, ternyata dengkul bondol. Seiring dengan meningkatnya animo masyarakat dalam melakukan kegiatan bersepeda selama pandemi, meningkat pula angka kejahatan begal yang menghantuinya. Kami ingin tahu sebenarnya apa alasan mendasar para pesepeda-pesepeda baru ini melakukan kegiatan ini. Bukan hanya sebagai sarana olahraga ternyata, tapi bersepeda juga sebagai gaya hidup. Saya mau tanya ke Mbak Hatu ini ya, kira-kira bersepeda itu rekreasi atau olahraga serius? Bentar. Halo Mbak, namanya siapa? Citra, oke, aku numpang duduk di sini ya. Oke, Citra, tadi saya perhatiin nih, buat sepeda tadi udah dari luar ya? Iya. Berapa lama tadi dapat di luar? Mungkin 1 jam ada. 1 jam. Terus pindah ke dalam, kenapa? Ke taman olahraga? Pengen santai aja. Pengen santai, karena kalau di luar rasanya bagaimana, di dalam bagaimana rasanya? Kalau di sini kan aman. Kalau di luar itu kan ya banyak mobil lalu lalang gitu. Jadi saya milih ke sini. Kalau buat Citra, bersepeda itu, sorry ya, rekreasi, gaya hidup alias buat fashion aja nih? Olahraga. Atau olahraga? Olahraga. Kenapa lebih ke olahraga? Karena saya kan cari tahu diet olahraga yang simple. Kalau jogging saya nggak enak. Belum kuat? Gimana? Kakinya gatel. Kakinya gatel. Kalau sepeda, selain kalorinya dibakar cepet, dalam waktu yang sejam itu udah 500 kalori misalnya. Jadi saya lebih milih sepeda. Jadi kalau pendapat masyarakat banyak juga nih, wah kalau bersepeda nih banyak yang cuman gaya-gaya aneh dibanding olahraganya. Kalau buat Citra ini lebih ke olahraga? Iya, sama pakai timer juga sih di handphone kan. Citra kan perempuan sendiri nih saya lihat. Kalau dari tadi kan banyak nih, bahkan yang laki-laki saja pakai komunitas 10 orang, ada yang kalau suami istri berdua. Nah, Citra ini kan berani sendiri. Kamu tahu kan kejahatan begal juga kejadiannya pagi-pagi loh. Nah, Citra pendapatnya bagaimana tentang kejahatan begal kepada pesepeda? Ya, untuk si pesepedanya ya? Iya. Agar hati-hati aja sih, selalu mawas diri gitu. Kalau saya. Halo, namanya siapa? Albert. Oke, kamu atlet? Oh enggak, olahraga biasa. Olahraga biasa. Soalnya tadi dari jauh langsung nih atlet nih kayaknya ini. Serius banget dari atas sampai bawah. Sepeda apa ya? Road bike. Udah sejak kapan? Udah 2-3 bulan lah baru. Semua apparel juga udah pro. Baru mulai 2-3 bulan tapi settingannya udah pro. Pertanyaan saya, sepeda itu buat olahraga atau buat lifestyle? Olahraga dan lifestyle sih sebenarnya. Kenapa olahraga dan lifestyle? Kita kalau misalnya olahraga, maksudnya kayak goes gitu kan bisa sehat juga. Terus lifestyle kan maksudnya kayak jadi bisa ketemu temen, jadi kayak lebih kayak ngumpul-ngumpul juga gitu. Boleh tahu nggak sekarang nih, sudah berapa budget yang dikeluarkan buat sepeda? 50-an ke atas ada sih. 50 juta? Ya, tergantung juga sih Kak sepeda. Kenapa mau ngeluarin uang sebesar 50 juta? Kurang lebih? Kalau saya sih karena emang orang tua hobi juga. Jadi orang tua hobi emang juga? Disupport juga kan, jadi bareng juga. Dengan kondisi peralatan kamu yang tidak murah, seandainya suatu hari nanti ya, misalnya kita harus prepare for the worst ya, harus berhadapan dengan tindak pelaku kriminal ya, kamu lebih pada menyerahkan harta kamu atau tidak?
Iya, iya sih kayaknya. Gitu. Daripada ini. Lebih prefer sendiri atau lebih sering bersepeda sendiri atau bersama teman-teman? Sama teman-teman. Minimal kamu berapa biasanya, berapa orang? Biasa minimal 5 lah. 5 orang. Dan kamu merasa aman seperti itu? Kalau misalnya bareng-bareng dan nggak lepas-lepas gitu ya aman, lebih aman. Aman. Tapi kalau sendiri? Kalau sendiri ya mendingan jangan gitu. Meskipun memiliki rasa takut dan khawatir seiring dengan tingginya kejahatan begal pesepeda, kepolisian punya kabar baik karena sudah membentuk tim Satgas khusus untuk begal sepeda. Namun seperti apa nanti implementasi di lapangan, mudah-mudahan menjadi salah satu solusi jitu untuk mengurangi kriminalitas begal sepeda. Banyak begal pesepeda, kita mikirnya mungkin santai lah gitu kan, bukan sepedanya diambil, tapi sebenarnya benar kasusnya meningkat. Di masa pandemi COVID-19 ini kan sekarang memang lagi trennya main sepeda ya. Iya. Kemudian memang betul ada beberapa laporan yang kita terima dan juga ada yang lebih banyak di media sosial yang beredar tentang terjadinya begal sepeda. Dibandingkan dengan kejadian dengan laporan polisi sangat berbanding terbalik jauh sekali. Gimana Pak berbanding terbaliknya? Laporan polisi baru kami terima ada 14 kejadian. Sejak 7 bulan ini? Ya, sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Ini yang menjadi fenomena juga, 14. Dari 14 ini, kemudian korban-korbannya itu pun juga setelah kita sampaikan kepada yang bersangkutan, setelah viral di media sosial, bahwa untuk segera membuat laporan polisi. Tetapi lebih banyak yang tidak membuat laporan polisi. Kebanyakan dari para pelaku ini oportunis atau sindikat sih Pak? Pelaku ini sebenarnya pelaku-pelaku yang sering begal sepeda motor. Kalau kata bahwa mereka ini pernah juga melakukan begal itu untuk sasarannya adalah motor, pengendara motor. Tetapi dengan fenomena sekarang ini banyak pengendara sepeda di masa COVID-19 ini, menurut si tersangka ini bahwa memang lebih mudah mengambil para pengendara sepeda barang-barangnya ya. Contoh paling gampang, sepeda di depannya ini ditaruh handphone. Hampir rata-rata pengguna sepeda ini ditaruh handphone di depannya untuk sebagai GPS-nya dia. Nah, ini kan mengundang para pelaku-pelaku tinggal gampang mepet yang terjadi seperti di Merdeka Barat, anggota TNI. Walaupun tidak sempat diambil, tapi kan ini sudah memancing. Niat plus kesempatan, N plus K-nya ini sudah ada nih. Niatnya untuk mengambil, kesempatannya ada dikasih oleh si pengendara. Jadi kronologinya karena anggota marinir ini memasang GPS dari handphone di stang sepeda? Di stang sepeda. Handphonenya yang ditaruh di situ. Itulah yang berupaya diambil oleh pelaku, dipertahankan oleh si korban ini, sehingga korban terjatuh, patah tangannya. Jadi ini korban. Tidak sempat memang diambil, tapi kan ini kan untuk memancing para pelaku-pelaku untuk melakukan kejahatan. Jadi ini begal-begal sepeda motor yang kemudian mengambil celah kepada begal sepeda sekarang? Iya. Karena termasuk lebih gampang banyak, ya Pak? Termasuk banyak gampang sekali. Sekarang ini kan pengendara sepeda ini, bajunya ini kantongnya di belakang nih Pak. Iya. Handphone itu ditaruh di belakang, handphone, dompet. Ini salah satu upaya juga paling gampang untuk bisa mengambil. Dengan adanya tim khusus yang dibentuk beberapa waktu lalu ya Pak ya, ini targetnya apa Pak? Tim khusus dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya. Polda sendiri langsung diketuai oleh Pak Dirkrimum. Kemudian Polres juga membentuk tim khusus untuk mengejar para pelaku sepeda-sepeda. Dalam waktu 1 minggu lebih nih setelah dibentuk ini, terungkap lagi 6 kasus. Pelaku? Iya, kasus. Jadi 1 dengan yang di Jakarta Pusat tanggal 17. Kemudian ada beberapa yang ditangkap di Tangerang. Kemudian di Jakarta Utara ada 2 kasus. Di Jakarta Barat juga kita ungkap. Jadi semua total sekarang sudah 7 kasus. Beberapa tips yang juga kami dapatkan dari kesaksian beberapa korban begal pesepeda adalah jangan bersepeda sendirian meskipun waktu itu terasa aman seperti pagi ataupun siang ataupun sore. Lalu kemudian jangan membawa barang berharga berlebihan sehingga kemudian mencuri perhatian dari para pelaku begal baik yang oportunis maupun yang sudah menjadi sindikat begal pesepeda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips aman untuk Anda agar bisa tetap bersepeda dan sehat dengan aman dan nyaman. Saksikan terus Fakta on the Move dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik channel kami, subscribe channel kami, nyalakan juga tombol notifikasinya agar Anda terus mendapatkan perkembangan terbaru dari Fakta on the Move berikutnya. Salam sehat, salam para pencari fakta.